Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak kurang suatu apapun. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda di kanal Aras 9. Dan edisi kali ini saya berusaha untuk mewakili dari suara masyarakat, baik itu di media sosial secara langsung, juga komentar-komentar di kolom komentar kanal Aras 9, yakni tidak sedikit yang mempertanyakan langkah dari NU secara organisasi, atau lebih tepatnya malah langsung kepada PBNU, terkait dengan pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama yang terjadi secara terus-menerus, bahkan terkesan, tersistem, dan terstruktur. Apalagi jika melihat dari beberapa video yang kami miliki, menunjukkan tersistem dengan rapi karena bahasanya nyaris sama, hanya redaksinya sedikit berbeda. Dalam hal ini mohon maaf kepada para kiai semua, ini saya hanya menyampaikan suara hati barangkali ya. Kenapa? Karena ketika terjadi diskursus nasab Ba'alawi atau para habaib, respon dari kiai-kiai NU cukup lumayan. Walaupun mungkin dari respon-respon yang muncul itu sifatnya pribadi, tidak atas nama PBNU, kecuali mungkin yang atas nama NU secara organisasi itu PCNU Kendal ya, dalam sebuah halakoh yang pernah kami ulas di sini sekilas. Nah, kita coba lihat umpamanya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, walaupun saya berhusnudzon beliau ingin mencari jalan tengah sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kekisruhan lah kasarnya, sehingga beliau menyampaikan hal itu, walaupun ada juga yang menyikapi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak juga memberikan jalan keluar karena pada akhirnya juga malah menambah polemik. Tidak lama setelah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf muncul masih dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Nusron Wahid, dengan bahasa yang berapi-api dalam sebuah forum ceramah. Dia mengkritisi habis orang-orang yang meminta untuk tes DNA. Saya nggak ngerti, karena yang meminta tes DNA atau peristilahan tes DNA sebagai salah satu cara untuk mengetahui asal-usul bahkan kelindahan nasab seseorang, itu awalnya kan kalau saya lihat itu dari Habib Rizik Syihab ya. Apakah Habib Rizik Syihab juga kena oleh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron ini? Atau hanya ditujukan kepada orang-orangnya Kiai Maduddin? Atau bagaimana, yang akhirnya ini mendapat respon sangat keras juga dari Kiai Banten, yakni Kiai Haji Yusuf Mubarak. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nusron ini tidak menyelesaikan masalah, malah menjadi runyam gitu. Tidak lama ini, saudara-saudaraku sekalian, muncul tulisan dari juga jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Fakhrur Razi, yang mungkin 1-2 hari ini ya tulisannya menghangat, walaupun tampaknya beliau juga menyampaikan secara personal beliau sebagai seorang kiai dan pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur. Walaupun ada yang mengatakan atas nama PBNU, saya yakin beliau atas nama pribadi, dan saya juga sudah membaca, dan dari apa yang disampaikan oleh beliau sekilas juga ditanggap oleh Kiai Haji Maduddin dalam artikel terbarunya. Dan secara tidak langsung Kiai Haji Fakhrur Razi malah dianggap ketinggalan kereta. Saya baca juga nampaknya begitu ya, karena apa yang beliau ulas itu sudah selesai diulas lah. Sebagian besar sudah selesai diulas. Sekarang menurut saya yang tepat itu mencari titik temu yang sifatnya substansi pada hal ikhwal, kenapa Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesis itu. Nah, di balik ini semua, saya lagi-lagi mewakili saudara-saudara yang resah ya, termasuk juga saya agak resah juga. Kenapa hal seperti ini responnya cukup, walaupun mungkin tidak besar, sementara pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama terkesan didiamkan. Terkesan ini ya, mungkin PBNU sudah melakukan langkah-langkah,
tetapi kan tidak terlihat mungkin oleh sebagian netizen atau masyarakat secara umum, sehingga dinilai bahwa PBNU terkesan mendiamkan. Nah, kembali lagi kepada nasab ya, yang ketiga tokoh tadi ini nampaknya sekali lagi atas nama pribadi, tapi yang terkesan atas nama lembaga, atas nama Nahdlatul Ulama itu yang disampaikan oleh Ki Haji Daniel Rayyan selaku Ketua Syuriah PCNU Kendal, Jawa Tengah, yang sekilas sudah pernah saya ulas di sini terkait dengan indikasi pengaburan sejarah malah yang disampaikan oleh beliau, yakni tentang Hashim Asy'ari yang dikatakan mendiamkan apa yang disampaikan oleh Habib Utsman terkait dengan fatwa Habib Utsman yang melarang orang untuk berjihad dengan setting geger Cilegon. Kalau bicara isinya dalam halakoh itu tanpa ingin menyelesaikan atau mencari jalan tengah, niatannya sepertinya ke sana, walaupun secara isi, secara substansi yang masih bias dan terkesan ada membela kepada pihak Ba'alawi dengan dalil-dalil yang disampaikan dan dibumbui oleh asumsi yang sangat besar atau sifatnya lebih asumtif sih menurut saya. Ini mohon maaf Kak Kiai ya, ini kan bolehlah karena disampaikan di media. Kami sebagai orang yang sering di media boleh juga lah menilai kan. Sampai ada beliau mengkhawatirkan ketika membatalkan nasab ini berimbas tidak baik kepada akidah, karena beberapa kitab rujukan-rujukan yang kita pakai, bahkan guru-guru dari sebagian guru-guru dari Kiai NU juga dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Saya pikir tidak ke sana ya Kiai. Kita i'tiqad kita Ahlus Sunnah dan tidak hanya mutlak kepada guru-guru yang dari Ba'alawi kan. Artinya ketika bicara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mutlak kepada kelompok Ba'alawi sebagai sebagian dari guru-guru pendiri atau kiai-kiai NU, karena hampir semua kiai NU kan gurunya tidak hanya satu itu. Baik, kembali lagi kepada persoalan sejarah NU. Setidaknya yang pernah saya alami sendiri sejak tahun 2000 yang silam ya, 2000 berapa itu saya lupa. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya sudah diminta oleh seorang kiai NU juga untuk membuat sanggahan atas sejarah NU yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya. Saya biasa memanggil abah beliau ya. Waktu itu saya takut awalnya siapa saya gitu, tapi karena banyak dorongan dan setelah saya baca dalam website, kemudian juga saya rembukan, saya pelajari dari beberapa bacaan, ternyata apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya ini menurut hemat saya ada indikasi mengaburkan sejarah, indikasi mengaburkan awal-awal sejarah berdirinya NU. Saya seperti yang saya katakan juga sempat ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari Abah Lutfi, dan tulisan itu saya muat di NU Online, dan oleh NU Online adalah ini yang pusat ya, adalah situs resmi berita dari PBNU. Saya tidak di luaran, saya langsung bicara menyanggah dari apa yang sampaikan Abah Lutfi terkait dengan awal mula berdirinya NU itu di NU Online, bukan di warung kopi. Dan setidaknya dari situ. Kemudian dari sini saya juga di kanal orang lain sebelum Arah 9 ada, saya juga sudah diminta untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Agil, apa itu yang juga pernah saya sampaikan di sini, bahwa sebelum ada NU dan Muhammadiyah katanya sudah ada organisasinya para habaib yang dia sebut Rabithah Alawiyah, entah salah sebut entah bagaimana, tapi yang pasti dari semua rangkaian ceramahnya yang pernah saya ungkap di sini itu dia tidak kena lah. Dari Habib Agil ini terus-menerus kan muncul, terutama sangat monohok apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama itu tercantum meminta restu atau mendapatkan restu dari Habib-Habib? Itu sangat keterlaluan kan. Dan banyak lagi kalau kita mau ulik. Saya juga mendapatkan video lagi, tapi saya pikir sudahlah, karena bahasanya hampir sama, minta restu itu. Seperti juga yang kemarin saya ulas ketika saya mengambil data dari Fakta Kini, dari semua rangkaian-rangkaian pengaburan atau masih indikasi pengaburan secara NU, menurut sahabat-sahabat kami, sebagian ya, tidak semua, termasuk yang ada di kolom komentar kanal Arah 9, terkesan PBNU tidak menyampaikan protes atau pelurusan secara langsung melalui media.
Entah mungkin sudah, tapi kami tidak tahu. Mungkin juga sahabat-sahabat netizen juga tidak tahu, entahlah. Maka melalui video ini, lagi-lagi dengan penuh ketaifan kami, penuh kefakiran kamu yang akan ilmu, memohonlah agar berimbang di dalam melihat persoalan-persoalan yang ada. Sementara sejarah NU sendiri diperlakukan seperti itu oleh sebagian oknum habaib, termasuk juga saya masih ingat ini Bang Faisal Asgaf. Ketika berbicara Mbah Hasim dengan bahasa yang sangat kasar ya, itu saya pernah ulas dulu ketika di kanal teman saya. Di sini juga pernah saya ulas. Yang belakangan ini pada tahun lalu sempat dilaporkan oleh GP Ansor DKI, tapi urusannya nampaknya bukan kepada persoalan sejarah, lebih kepada penghinaan terhadap Ketua Umum PBNU. Walaupun sampai saat ini pelaporan itu bagaimana ujungnya saya tidak tahu. Ini sahabat yakin. Assalamualaikum. Sedang di Mekah Anda ya, Ketua GP Ansor DKI, bagaimana laporan Anda terhadap Bang Faisal? Om yakin. Mudah-mudahan ada kelanjutannya. Bukan apa, jangan sampai nanti masyarakat hanya menilai itu dilaporkan hanya untuk menyetop sementara atau mengalihkan isu. Karena waktu itu Bang Faisal sendiri mengatakan itu hanya untuk pelaporan dirinya, hanya untuk mengalihkan isu. Jangan sampai itu menjadi kebenaran atau dianggap kebenaran gitu loh, sahabat yakin ya. Dan ini mohon maaf, Anda sebagai ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, saya ada di bagian level-level bawah lah yang nggak terlalu penting. Tetapi saya insya Allah jiwanya masih NU, sehingga berharap sekali hal-hal yang sekiranya merusak sejarah Nahdlatul Ulama, apalagi marwah Nahdlatul Ulama, sebaiknya memang segeralah untuk diangkat ke permukaan, diberikan pelurusan. Maka sekali lagi saya ulangi, dikesankan oleh sebagian sahabat-sahabat kami dan sebagian netizen lebih membela kepada persoalan diskursus nasab ini yang lebih mengarah kepada Ba'alawinya. Sementara sejarah NU sendiri yang sudah banyak dirusak terkesan didiamkan. Ini mohon perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf yang sangat besar dari kami hamba dhaif yang berusaha untuk terus mencintai NU dan berusaha terus untuk menjaga kemurnian sejarahnya. Saya masih berkeyakinan sebagaimana teori yang ada dan dari fakta-fakta yang kami pelajari, pintu masuk awal untuk menjajah sebuah bangsa, rusaklah keyakinan bangsa itu terhadap kehebatan leluhurnya serta rusak pula sejarahnya. Ini kan bahaya apabila terjadi pada Nahdlatul Ulama. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf kepada semuanya jika ada salah-salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan hati kita semua menuju ke depan kepada titik yang Allah ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.